Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Rabu 20 Desember 2023 dengan Sari Berita. Bulog jamin stok beras di Kabupaten Nagekeo aman hingga akhir tahun. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tanggapi protes warga Golomori atas polemik nama Puskesmas Tanamori. Bersama saya Rizwan Sumbi, kita ikuti berita selengkapnya. Kita awali berita pertama, Bulog Cabang Bajawa memastikan bahwa stok beras untuk Kabupaten Nagekeo di gudang Bulog Nagekeo telah dipastikan mencukupi hingga akhir tahun ini. Laporan Lady Badin. Kepala Bulog Bajawa, Denny Nixon Obije, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sebanyak 500 ton beras yang tersebar di 2 gudang di wilayah Kabupaten Nagekeo. Meskipun saat ini di Kabupaten Nagekeo sendiri kemarau panjang dan program penutupan air pada irigasi kanan menyebabkan para petani di Nagekeo tidak bisa mengolah lahan sawah mereka yang berdampak pada produksi beras yang menurun di daerah tersebut. Dirinya menegaskan bahwa kebutuhan beras bagi masyarakat di Kabupaten Nagekeo masih sangat tersedia. Stok beras di gudang Bulog Nagekeo sebanyak 500 ton dan dijamin mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun. Perum Bulog Bajawa juga sedang mengajukan penambahan stok sebanyak 700 ton untuk mengantisipasi kebutuhan awal tahun ketika memasuki musim penghujan. Di Kabupaten Nagekeo sendiri ini kami pada posisi per hari ini stok beras itu ada 500 ton. Itu tersebar di 2 gudang milik kami yang ada di Bayi dengan di bawah. Untuk ketersediaan stok 500 ton ini perhitungan kami itu cukup hingga akhir tahun nanti Desember. Namun kami juga berupaya untuk menjaga stok kami. Kami sudah mengajukan ke pusat untuk menambah stok lagi. Itu sementara berproses itu ada 700 ton sementara ini. Dan itu hitungan kami untuk kebutuhan hingga awal tahun depan. Perum Bulog Bajawa tetap berkomitmen untuk menjaga kestabilan harga beras dan upaya tersebut diwujudkan melalui operasi pasar murah yang terus dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Nagekeo. Produk kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, telur ayam, dan beberapa barang kebutuhan pokok lainnya masih tersedia dalam jumlah yang mencukupi. RRI ND Lady Badin melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menanggapi protes warga desa Golomori terkait penamaan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas dengan nama Puskesmas Tanamori. Laporan Epi Wahab. Warga desa Golomori protes dengan pemberian nama sebuah pusat kesehatan masyarakat Puskesmas dengan nama Tanamori yang saat ini sedang dalam pembangunan. Warga dan perangkat desa setempat menginginkan Puskesmas tersebut diberi nama Puskesmas Golomori sesuai dengan nama desa Golomori yang saat ini ada. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Weng kepada media menyampaikan pihaknya akan mengutus Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat untuk menemui kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh adat di Golomori untuk didiskusikan lebih lanjut terkait keinginan warga desa mengubah nama puskesmas tersebut. Begini prosedurnya, nanti saya sudah tugaskan Kadis Kesehatan ke sini. Saya minta nanti dia coba pertama ketemu kepala desa, ketemu tokoh-tokoh adat, ketemu tokoh-tokoh masyarakat, coba didiskusikan. Diskusikan bahwa ada keinginan misalnya mengubah nama yang sudah tadi Tanamori menjadi Golomori. Nah, dari hasil diskusi minta saran misalnya tokoh-tokoh adat. Apakah dari segi misal mungkin mereka tahu dari zaman dulu nama ini begini, nanti kalau tiba-tiba kita ubah, kita takut akan terjadi begini-begini. Selain itu, Julianus Weng juga menambahkan peluang untuk diubah itu ada, akan tetapi harus menempuh dengan cara baik sesuai prosedur yang berlaku, di mana nanti akan ada diskusi semua pihak
Lalu setelah disepakati, dari pihak desa akan bersurat ke pemerintah daerah yang kemudian coba dikomunikasikan ke pemerintah pusat dan Kementerian Kesehatan dengan alasan yang sudah tertera dari hasil diskusi. Berdasarkan masukan dari berbagai pihak, bukan hanya satu orang atau sekelompok orang, tapi berbagai pihak, misalnya sudah disepakati. Nanti saya minta kepala desa lalu membuat surat resmi. Jadi berdasarkan hasil musyawarah kami semua dengan daftar hadir ini dihadiri oleh unsur pemerintah ini, lalu kami mengusulkan pada pemerintah daerah mohon pertimbangan, kan itu bahasa etikanya, bahwa nama ini diubah dengan alasan begini. Nah ini kan tentu nanti akan jadi pertimbangan kita. Kalau misalnya nanti namanya sudah tercatat dalam DP harus ini, kita akan komunikasikan dengan pemerintah pusat terutama Kementerian Kesehatan. Kita sampaikan bahwa ini loh Pak, nama awalnya begini. Tapi dengan setelah kita coba rundingkan masyarakat dan hasil masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, mereka menginginkan ini suratnya bahwa ini sebaiknya diubah dengan pertimbangan ini. Golomori ini sendiri merupakan nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, di mana kawasan ini juga sebagai kawasan ekonomi khusus Kek. Dan sebelumnya Kek ini diberi nama Tanamori, namun mendapati protes dari warga desa Golomori yang menganggap menghilangkan identitas nama yang sudah dipakai turun-temurun sejak dulu. Nama Golomori yang mana Golo berasal dari nama sebuah gunung di sana, yang pada puncak gunung tersebut terlihat seperti seseorang yang sedang berdoa kepada Tuhan atau Mori. Atas dasar inilah salah satu alasan mempertahankan nama Golomori menjadi sangat penting bagi warga desa di sana. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Kantor ATR BPN Kabupaten ND menyerahkan sebanyak 201 sertifikat tanah kepada pemerintah Kabupaten ND. Laporan Rovinus Pula. Setelah melalui proses yang panjang, pada akhirnya kantor ATR BPN Kabupaten ND menyerahkan sertifikat tanah kepada pemerintah Kabupaten ND. Sertifikat tanah milik pemerintah tersebut diserahkan pejabat dari kantor ATR BPN ND kepada Kepala Dinas Penataan Ruang, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten ND Emmanuel Teku, kemudian menyerahkan kepada Bupati ND Dr. Andus Haji Jafar Ahmad seusai upacara apel Hari Kesadaran dan Bela Negara di halaman kantor Bupati ND Selasa 19 Desember 2023. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Kabupaten ND Emmanuel Teku kepada media mengatakan terbitnya sertifikat tanah Pemda atas kerjasama pemerintah daerah Kabupaten ND dan kantor ATR BPR Kabupaten ND. Sertifikat tanah yang diserahkan merupakan aset pemerintah daerah berupa jalan raya, jalan kabupaten. Eman menjelaskan sebelumnya pihak dinas sudah mengajukan kepada kantor ATR BPR ND untuk melakukan sertifikat. Selain jalan juga termasuk kantor pemerintah, puskesmas, sekolah, pasar, dan fasilitas umum lainnya. Sertifikat tadi yang diserahkan itu adalah hasil kerjasama pemerintah Kabupaten ND dengan ATR BPN, Agraria Kabupaten ND. Aset-aset pemerintah yang ada di Kabupaten ND, baik itu termasuk jalan raya. Selama ini tidak pernah dibayangkan kalau jalan raya juga harus sertifikat. Jalan raya, jalan kabupaten itu diukur, kemudian kita ajukan kepada ATR BPN untuk diterbitkan sertifikat. Semua aset termasuk kantor pemerintah, puskesmas, sekolah-sekolah, pasar, fasilitas umum lainnya. Jadi semua itu kita ukur, kita siapkan dari dokumen awalnya. Penyerahannya dia itu berupa hibah ataukah pembelian. Dasar itu kemudian kita ukur akurasinya yang tepat, luasnya yang benar. Setelah diukur bersama dengan Agraria, kita serahkan kepada Agraria untuk menerbitkan sertifikat. Lebih lanjut, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman mengatakan dalam rangka pengukuran, dinas telah menyiapkan dokumen awal terkait penyerahan berupa hibah atau pembelian tanah. Atas dasar itu dilakukan pengukuran terkait tempat, luas, dan selanjutnya diserahkan kepada kantor BPR ATR untuk menerbitkan sertifikat. Sertifikat yang diberikan sesuai pengajuan dari tahun 2018 hingga 2023, total dari keseluruhan sebanyak 201 sertifikat. Dengan diterbitkan sertifikat, diharapkan ke depan tidak ada lagi konflik terkait aset yang sah milik pemerintah. Eman Teku mengatakan sampai saat ini masih ada ratusan aset yang belum disertifikat seperti PAUD, Pustu maupun Kober milik pemerintah. Dengan anggaran yang ada ke depannya akan terus melakukan sertifikasi seluruh aset milik pemerintah. RRI ND Rovinus Pula melaporkan.
Dalam upaya penurunan angka stunting, desa dan kelurahan diharapkan mampu menjadi ujung tombak dan tumpuan. Desa merupakan lokus operasional secara langsung kepada sasaran melalui pendampingan keluarga, sasaran yang dilaksanakan oleh tim pendamping keluarga yang ada di desa, serta layanan intervensi lainnya. Laporan Veranda Garus. Dengan adanya sinergitas dan kerjasama di berbagai sektor pemerintahan serta didukung dengan partisipasi masyarakat, diharapkan mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Ende. Demikian disampaikan Kepala BKKBN Kabupaten Ende, Dr. Muna Fatma Mkes. Dia menjelaskan adapun strategi yang dilakukan untuk menekan angka stunting, salah satunya menetapkan stunting sebagai arus utama. Dengan kata lain, program stunting ini harus diintegrasikan pada semua program. Kemudian yang kedua, stunting juga harus dibuat sebagai sebuah gerakan sehingga seluruh masyarakat ikut berpartisipasi. Jangan cuma gini, oh stunting itu programnya pemerintah, jadi pemerintah yang bertanggung jawab. Stunting adalah program dari seluruh komponen yang ada di Kabupaten ini. Desa diberikan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini memungkinkan desa untuk menyelenggarakan pelayanan publik berskala desa, termaksud penanganan stunting, dengan menggunakan dana desa sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya penanganan stunting sendiri masuk dalam prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Secara nasional, target angka stunting di tahun 2024 ialah 14%. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, di RPJM 2019-2024, target angka stunting berada di angka 12 hingga 10%. Sementara dari RPJMD di Kabupaten Ende, target stunting ialah 6,8%. Pak Presiden di tahun 2019 sudah menyampaikan bahwa kita sudah berkinerja bagus dari 2013 dengan angka di 37%, kita sudah sampai di 27,6% Indonesia. Tetapi Pak Jokowi kembali menyampaikan bahwa kita tidak boleh bangga hanya dengan di angka yang 27,6. Kita tetap harus bekerja sehingga target kita 2024 kita di angka 14%. Pada dasarnya, upaya penanggulangan stunting melalui pendekatan lintas sektor menjadi solusi sebagai sebuah langkah konkret. Pendekatan lintas sektor ini melibatkan berbagai pihak antara lain pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Memang, upaya penanggulangan stunting tidak mudah dilakukan karena banyak melibatkan pihak dengan kepentingan. Namun, upaya penanggulangan stunting melalui pendekatan lintas sektor dapat dijadikan momentum untuk menghilangkan ego sektoral yang selama ini melekat di perangkat daerah. RRI Ende, Veranda Garus melaporkan. Berita terakhir, akibat belum didukung sarana jalan yang baik, penjualan hasil pertanian warga desa Heawea di Kecamatan Aimere terhambat. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Desa Heawea yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Manggarai terletak di atas bukit dan jauh dari kota kecamatan. Walaupun memiliki lahan yang subur dan menghasilkan tanaman pertanian unggulan seperti vanila, pala, dan kemiri, tetapi di saat musim penghujan, masyarakat menjadi terisolir akibat ketiadaan kendaraan dari Kecamatan Bajawa Utara, sehingga masyarakat lebih memilih untuk berjalan kaki selama 3 jam dengan akses jalan yang sangat buruk. Kepala Desa Heawea Franciscus Da menjelaskan untuk menjual hasil pertanian selama ini masyarakat harus memikul dan berjalan kaki melewati lembah dan jurang. Bahkan sering terjadi masyarakat harus ditandu untuk bisa berobat. Akibat keadaan ini, pendapatan perekonomian masyarakat terhambat dan hanya bisa berharap pemerintah segera mencarikan jalan keluar terbaik dengan peningkatan jalan melalui Bajawa Utara maupun pembukaan jalan baru melalui Kecamatan Aimere. Sampai dengan hari ini kita belum ada akses transportasi yang dari pusat kecamatan ke desa. Kita masih menggunakan jalan kaki. Yang masyarakat desa Heawea merasa kendala di sini karena ini lintas kabupaten. Sehingga untuk kita menggunakan dana desa untuk menerobos akses jalan ini tidak bisa. Karena ini jalur kode lain. Mungkin itu yang menjadi kesulitan buat kami. Sehingga penggunaan dana desa kita di sini hanya untuk pembukaan jalan tani di sekitar wilayah desa saja. Di musim penghujan, perjalanan menuju Kecamatan Aimere merupakan pilihan satu-satunya dengan menuruni bukit yang terjal, bahkan mempertaruhkan nyawa akibat kemiringan tebing yang ekstrim serta melelahkan
dan tidak jarang banyak masyarakat yang mengalami kecelakaan akibat akses jalan yang sangat buruk serta sungai yang banjir dengan arus yang deras. RRI ND Feriso melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI siang ini. Saya Rizwan Sumbi mewakili kerabat kami maksud pagi ini. Saya Rizwan Sumbi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.